Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah berbasis online mata kuliah GDA 110 metode numerik bersama saya Indrianawati. Video ini merupakan bagian kelima dari pokok bahasan sistem persamaan linier. Teknik penyelesaian sistem persamaan linier yang akan dibahas dalam video kali ini adalah metode dekomposisi Doolittle dan dekomposisi Crout. Dalam suatu sistem persamaan linier atau SPL, jika ditulis dalam bentuk matriks seperti ini, A kali X sama dengan C, maka dalam proses dekomposisi ini adalah kita melakukan atau menguraikan matrik A menjadi matrik L dan matrik U. A sama dengan L kali U. Nah, berikutnya dari matrik L kita akan gunakan dalam perkalian matrik L kali D sama dengan C. Dari sini kita akan memperoleh nilai matrik D, di mana langkah yang dilakukan adalah dengan cara substitusi maju. Berikutnya, dari matrik U, hasil uraian dari matrik A sebelumnya, hasil dekomposisi dari matrik A, kita akan gunakan untuk mencari matrik X, yaitu dari perkalian U kali X sama dengan D. Nah, disinilah kita akan mendapatkan atau memperoleh berapa nilai X itu sendiri. Dengan cara substitusi mundur. Oke. Di sini proses dekomposisi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut sebagai dekomposisi Doolittle. Dan yang kedua dekomposisi Crout. Apa perbedaannya? Dekomposisi adalah menguraikan matrik A menjadi matrik L kali U. Dalam dekomposisi Doolittle, matrik A yang saya tulis seperti ini, misalkan persamaannya 3 kali 3, akan diuraikan menjadi matrik L dan matrik U, di mana matrik L itu adalah matrik segitiga bawah, matrik U adalah matrik segitiga atas. Untuk Doolittle, angka 1 diagonal terletak pada matrik L. Matrik L, matrik segitiga bawah, berarti yang ada nilainya adalah yang bagian bawah, atasnya 0, dikalikan matrik U. Matrik U adalah matrik segitiga atas, maka di sini U11, U12, U13, 22, U23, dan U33. Yang bawah 0. Inilah susunan dari matriks L dan U dari dekomposisi Doolittle. Yang kedua, untuk dekomposisi Crout, jika didekomposisi menjadi matrik L dan U, matrik A-nya, maka susunannya adalah seperti ini.
Yang ada angka 1 diagonalnya adalah matriks U. Untuk matriks L, matriks segitiga bawah, maka susunannya seperti ini. Segitiga atasnya 0. Sedangkan matriks U dari dekomposisi Crowd, angka 1 diagonalnya ada di sini. Yang ada nilainya adalah yang segitiga atas. Segitiga bawah bernilai 0. Inilah perbedaan dari dekomposisi Doolittle dengan dekomposisi Crowd, terletak pada susunan dari matriks L dan matriks U yang diuraikan dari matriks A. Untuk Doolittle, angka 1 diagonalnya ada di matriks L. Untuk Crowd, angka 1 diagonalnya ada di matriks U. Untuk yang pertama, saya akan bahas terlebih dahulu mengenai penyelesaian sistem persamaan linier dengan dekomposisi Doolittle. Di sini, untuk matriks A yang akan diuraikan menjadi matriks L dan U, kita akan menerapkan metode eliminasi Gauss. Jadi langkah pertama dari eliminasi Gauss kita akan gunakan untuk mendapatkan atau menguraikan matriks A, yaitu seperti ini. Dalam eliminasi Gauss, kita akan melakukan proses eliminasi X1. Pada B2 dan B3. Di mana di sini kita akan membuat A21 dan A31 menjadi 0. Kita terapkan rumus B2 dikurangi A21 per A11 dikalikan B1. B3 dikurangi A31 per A11 B1. Sehingga nanti akan kita peroleh hasil seperti ini. 0, 0, ini menjadi A22 aksen, A23 aksen, A32 aksen, dan A33 aksen. Dilanjutkan dengan langkah yang berikutnya, yaitu eliminasi X2 pada baris 3, yaitu kita akan membuat A32 aksen berubah menjadi 0. Kita terapkan B3 A32 aksen kali B2, sehingga nanti hasil dari eliminasi ini 0, 0, A22 aksen, A23 aksen, ini 0, ini A33 double aksen. Nah, hasil dari eliminasi X1 pada B2 dan B3 serta eliminasi X2 pada B3 dari matriks A, inilah yang nanti menjadi nilai dari matriks U, di mana matriks segitiga yang ada nilainya bagian atas, yang bawah 0. Nah, lantas matriks L dari dekomposisi Doolittle susunannya bagaimana? Untuk matriks L, seperti yang tadi dijelaskan, dekomposisi Doolittle, matriks L-nya yang diagonal adalah bernilai 1, yang ini 0, yang ada nilainya adalah segitiga bawah, yaitu L21, L31, dan L32. Berapa nilai L21?
berapa nilai L31, berapa nilai L32. L21 itu merupakan faktor pengali yang ini. Ini L21. Faktor pengali yang berikutnya ini L31. Yang ini adalah L32. Jadi L21 itu sama dengan A21 per A11. L31 sama dengan A31 per A11. L32 sama dengan A32 aksen per A22 aksen. Selanjutnya, setelah diketemukan matrik L dan U, setelah diuraikan dari matrik A, maka langkah berikutnya adalah mencari matrik D. Dari persamaan L kali D sama dengan C. Matrik D ukurannya 3 kali 1, ada D1, D2, D3, sama dengan matrik C, C1, C2, C3. Nah, seperti tadi yang dijelaskan dalam diagram di awal, untuk memperoleh nilai matrik D, maka kita akan terapkan langkah yang disebut dengan substitusi maju. Mana di sini kita akan mengalihkan baris pertama L dengan matrik D di sini. 1 kali D1 ditambah 0 kali D2 ditambah 0 kali D3 akan sama dengan C1. Ini 0, ini 0, sehingga di sini kita dapat peroleh nilai D1 itu sama dengan C1. Yang berikutnya, dari nilai D1 ini kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua, yaitu perkalian kedua dari baris 2L ini, L21 dikalikan matrik D. Kali D1 ditambah 1 kali D2 ditambah 0 kali D3 akan sama dengan nilainya C2. Ini 0, D2 yang kita cari, D1-nya yang sama dengan C1, maka nilai D2 berapa? D2 sama dengan C2 dikurangi L21 kali D1 per 1 gitu ya, atau ini sama dengan D2 nya gitu. Ini C2 dikurangi L21 kali D1, udah itu. Kemudian untuk mendapatkan nilai D3 kita lakukan perkalian baris ketiga L dikalikan matrik D. L31 kali D1, L32 kali D2 ditambah L33 kali, kebetulan L33 nya di sini nilainya 1 ya, sorry. 1 kali D3 sama dengan nilainya adalah C3, sehingga kita dapat memperoleh nilai D3 berapa? D3 itu sama dengan C3 dikurangi, yang ini pindah ruas semua ke kanan, L31 kali D1 dikurangi L32 kali D2. Dari sini kita dapat memperoleh nilai dari matriks D. Selanjutnya kita akan lanjutkan langkah untuk mencari atau menyelesaikan SPL itu sendiri, yaitu dari perkalian U kali X sama dengan D. Lanjutkan. U kali X sama dengan D. U dari dekomposisi matrik Doolittle yang ada nilainya yang segitiga atas, bawahnya 0. Dikalikan matrik X, ini yang kita cari.
sama dengan D1, D2, D3 dengan cara substitusi mundur. Nah, artinya kita kalikan baris ketiga dari matriks U dengan matriks X sehingga diperoleh U33 kali X3 sama dengan D3. Berarti berapa nilai X3? X3 nya adalah D3 dibagi U33. Nilai X3 ini dimasukkan ke dalam persamaan yang kedua ini, perkalian yang kedua ini, yaitu perkalian baris kedua dari matriks U dengan matriks X. 0 kali X1 tambah U22 kali X2 tambah U23 kali X3 sama dengan D2. Nilai X3 diketahui, ini yang dicari, berarti nilai X2 itu adalah nilai D2 dikurangi U23 kali X3 dibagi U22. Yang terakhir, nilai X3 dan X2 ini dimasukkan ke dalam hasil perkalian dari baris pertama matriks U dengan matriks X. U11 kali X1 tambah U12 kali X2 U13 kali X3 sama dengan nilainya adalah D1. Sehingga di sini kita dapat memperoleh nilai X1 itu akan sama dengan D1 dikurangi U12 X2 dikurangi U13 X3 dibagi dengan U11. Nah, sehingga kita sudah dapatkan hasil penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan metode dekomposisi Doolittle. Ya, ini kesimpulannya, kita sudah dapatkan nilai X1, X2, dan X3. Untuk teknik penyelesaian yang kedua, yaitu dekomposisi Groth, kita akan coba bahas terlebih dahulu bagaimana cara untuk mendekomposisi matriks A menjadi matriks L dan U dengan dekomposisi Groth ini. Dekomposisi Groth itu matriks L-nya seperti ini susunannya, angka 1 diagonalnya ada di matriks U. Yang ada nilainya untuk matriks L itu segitiga bawah, yang ada nilainya untuk matriks U itu adalah segitiga atas. Oke, bagaimana cara mendapatkan nilai berapa itu L11, L21, L22 dan seterusnya, berapa nilai U12, U13 dan seterusnya? Maka ini ada tahapannya. Yang pertama kita harus menghitung terlebih dahulu yang ini. Ini langkah pertamanya, kita menghitung L11, L21, dan L31. Yang berikutnya menghitung U12 dan U13. Yang berikutnya menghitung L22 dan L32. Kemudian U23, yang terakhir L33. Oke, yang terakhir L33. Caranya adalah kita akan coba mengalihkan matriks L dengan matriks U di sini. Ya, dimana kalau dikalikan menjadi seperti ini. Untuk A11 itu merupakan hasil dari perkalian baris pertama matriks L dengan kolom pertama U. Maka A11 itu sama dengan L11 kali 1 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0. A21 itu merupakan baris kedua dari matriks L dikalikan kolom pertama U. Jadi A21 itu sama dengan L21 kali 1 L22 kali 0 tambah 0 kali 0.
Kemudian untuk A31 itu diperoleh dari baris ketiga matriks L dikalikan kolom pertama U. Oke. L31, L32, L33. Berikutnya kita akan coba mengalihkan matriks L dan matriks U untuk mendapatkan nilai A12 di sini. A12 itu berarti baris pertama matriks L kalikan kolom kedua. L11 kali U12, kemudian 0 kali 1, kemudian 0 kali 0. Berikutnya A22. A22 ini nilainya adalah hasil dari perkalian baris kedua matriks L dengan kolom kedua matriks U. L21, L22 kali 1 tambah 0 kali 0. Berikutnya untuk mendapatkan A32. A32 itu berarti baris ketiga matriks L dikalikan kolom keduanya, kolom kedua matriks U. L31, kalikan 0. Kemudian untuk mendapatkan A13 kita mengalihkan baris pertama matriks L dengan kolom ketiga U. L11 kali U13, 0 kali U23, 0 kali 1. Kemudian untuk mendapatkan A23 berarti baris kedua matriks L dikalikan kolom ketiga matriks U. L21 kali U13, L22 kali U23, yang terakhir di sini 0 kali 1. Kemudian untuk mendapatkan A33 ini adalah hasil dari perkalian matriks L yang baris ketiga dikalikan kolom ketiga matriks U. L31 kali U13, L32 kali U23, L33 kali 1. Nah, dari sini kita akan uraikan satu persatu berapa nilai L11, L21, L31 dan seterusnya. Jadi diingat kita harus menghitung terlebih dahulu urutan atau tahapan yang telah saya jelaskan di awal. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, untuk nomor 1 kita akan menghitung berapa nilai L11, yaitu dari persamaan A11 sama dengan yang nilainya di sini. Kita akan lihat bahwasanya L11 itu ternyata sama dengan A11 dari ini. L21 dilihat dari nilai A21, di mana di sini L21 kali 1 ditambah L22 kali 0 ditambah 0 kali 0 sama dengan A21. Maka kita dapat mengetahui nilai L21 itu sama dengan A21. Berikutnya untuk menghitung L31 dari hasil kali yang di sini yang sama dengan A31. Ini 0, ini 0, maka kita dapat memperoleh berapa nilai L31? L31 sama dengan A31. Yang kedua kita hitung U12 dan U13. Untuk U12 dan U13 kita akan menggunakan ini. Ya, dimana di sini kita dapat mengetahui A12 itu sama dengan L11 kali U12 tambah 0 tambah 0. Maka di sini kita dapat memperoleh nilai U12 yaitu sama dengan A12 dibagi L11. Kemudian untuk mendapatkan U13 maka kita akan menggunakan hasil perkalian yang di sini yaitu yang sama dengan A13. A13 sama dengan L11 kali U13 ditambah 0 ditambah 0. Maka U13 itu sama dengan A13 dibagi L11.
Berikutnya kita harus mencari tahu berapa nilai L22 dan L32. Untuk memperoleh nilai L22, maka kita akan gunakan dari A22 di sini, yaitu yang sama dengan L21 kali U12 ditambah L22. Kita akan mencari tahu berapa nilai L22, maka di sini L22 sama dengan A22 dikurangi L21 kali U12. Untuk mendapatkan L32, maka kita akan lihat dari hasil perkalian yang ini, yang sama dengan A32. A32 sama dengan L31 dikalikan U12 ditambah L32 ditambah 0. Maka kita akan memperoleh nilai L32 itu sama dengan A32 dikurangi L31 dikalikan U12. Dapat diperhatikan di sini untuk A22, A32 itu sudah diketahui, L21, L31 sudah kita hitung pada langkah yang pertama, U12, U12 juga sudah diperoleh dari yang ini tadi, tahapan kedua. Oke, berikutnya untuk mengetahui berapa nilai U23. U23 itu yang ini, maka kita bisa memperoleh dari hasil perkalian yang di sini. U23 di mana hasil perkalian ini merupakan sama dengan nilai A23 ya. A23 sama dengan L21 kali U13 tambah L22 kali U23 tambah 0. Nah, kita keluarkan berapa nilai U23? U23 sama dengan A23 dikurangi L21 kali U13 per L22. Kita cek lagi, A23 nilainya sudah diketahui, L21 sudah dihitung pada tahap yang pertama ini tadi, U13 dari nilai yang di sini, tahap yang kedua, L22 dari nilai yang ini, tahap ketiga. Oke, dan yang terakhir, berapa nilai L33? L33 itu diperoleh dari hasil perkalian yang di sini yang sama dengan A33. A33 sama dengan maka nilai L33 adalah A33 dikurangi L32 kali U23. Nah, inilah nilai-nilai yang menyusun matrik L dan matrik U ya. Yang pertama ini ada L11, L21 dan L31 yang ini. Yang kedua ada U12 dan U13. Yang ketiga ada L22 dan L32. Yang keempat ada U23 di sini rumusnya seperti ini. Kemudian yang kelima L33 adalah ini. Nah, itulah penjelasan untuk menguraikan atau mendekomposisi dari matrik A menjadi matrik L kali U dengan cara dekomposisi Groth. Langkah yang berikutnya untuk mendapatkan atau memperoleh nilai X, prinsipnya sama seperti pada dekomposisi Doolittle, yaitu dengan perkalian L kali D sama dengan C untuk mendapatkan matrik D, kemudian untuk mendapatkan matrik X dari perkalian yang U kali X sama dengan D. Nah, langkahnya sama. Demikian pembahasan mengenai bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier dengan metode dekomposisi Doolittle dan dekomposisi Groth. Untuk contoh soalnya akan disajikan dalam video pembelajaran yang terpisah.
Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.